tanpa sengaja. Tentunya masuknya air ke dinto membatalkan wudu apabila membatalkan puasa apabila sengaja. Apabila sengaja dan apabila tidak sengaja kemasukan aing kak dito aing ke dalam manabi tidak sengaja, maka kita lihat apa sebab dia kemasukan air. Apa sebab dia kemasukan air? Kalau dia mandi, kemasukan aing mandi. Mandina nikah yoliaki diperintah atau tidak? Diperintah, memang disunnahkan. Contohnya seperti mau sholat Jumat disunahkan mandi. Nikah orang mandi. Ternyata ketika mandi kemasukan aing, tidak sengaja, maka sekarang hukumnya tidak batal. Karena tidak sengaja, terus di tempat atau di dalam keadaan yang memang diperintahkan oleh syariat. Beda halnya apabila nyuci di siang Ramadan. Nyuci di siang Ramadan enggak nyuci, bukan pakai mesin cuci, nyuci. Di siang Ramadan enggak disunahkan. Enggak diperintahkan. Jadi enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Waktu nyuci kemasukan aing, maka sekarang orang tersebut batal. Kemasukan aing batal. Karena dari sesuatu disebabkan keadaan yang tidak diperintahkan oleh syariat. Sama seperti kumur-kumur. Bodoh orang kumur-kumur masuk aing, nggak sengaja. Dilihat dulu, ini kumur-kumurnya kenapa? Karena mau wudu. Disunahkan, memang diperintahkan oleh syariat dengan perintah sunnah. Apabila orang mau wudu, maka disunahkan untuk kumur-kumur. Jadi dalam keadaan seperti ini orang tersebut dalam keadaan seperti ini orang tersebut ketika kemasukan air dari kumur-kumur yang nggak sengaja, maka orang tersebut nggak batal puasanya. Karena disebabkan dari kumur-kumur yang diperintahkan oleh syariat. Tapi semakin corak bau gaduh. Corak tak nyaman colok deh. Akhirnya kumur-kumur. Ketika kumur-kumur kemasukan air, masuk ke dalam, tak sengaja, maka orang tersebut batal sholatnya. Lo gak sengaja masuk air, engki. Tapi sampean gak sengaja disebabkan kumur-kumur yang tidak diperintahkan oleh syariat. Syariat sampean kumur-kumur. Kumur-kumur keng lah, tade lakona kumur sanika. Tomo mak colak tepaka, colok, pas. Nah, nikah nggak diperintahkan kumur-kumur dalam keadaan seperti ini. Apabila kemasukan air tanpa sengaja, maka orang tersebut batal. Sami dalam keadaan mandi renang. Mandi renang junub umpama. Oleh junub pun. Junub. Keng mandi renang. Ndak boleh mandi renang waktu siang Ramadan ini, makruh. Bukan ndak boleh, makruh. Apabila waktu renang kemasukan air gak sengaja, maka orang tersebut batal puasanya. Loh kok batal puasa kan gak sengaja? Iya, karena motifnya kamu atau sebabnya, sebab kamu ini kemasukan air gara-gara mandi renang. Sedangkan renang dalam keadaan puasa itu dimakruhkan atau dilarang walaupun tidak sampai haram. Nah, jadi kemasukan air ke dalam tidak sengaja, nikah dilihat dulu apa sebabnya. Kalau sebabnya yang diperintahkan oleh syariat, baik itu mandi atau kumur-kumur, maka ketika kemasukan tanpa sengaja itu boleh-boleh saja, nggak batal puasanya. Tapi Nabi
eh, sengaja, ya mun sengaja kayak teka sukoni mun sengaja nih kan tetap tak oleh. Ini ada beberapa masalah dalam ini permasalahan dalam apa namanya? Dalam puasa. Kemudian penjelasan al-mufattir as-sabi yang membatalkan puasa nomor 7. Yang nomor 7 yang membatalkan puasa al-istimna, mengeluarkan air sperma, air mani dengan sengaja. Al-istimna. Sebenarnya kalau keluar mani ini hukumnya ada 2. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Jelas kalau mimpi semakin sampean mimpi, ada orang mimpi jam 10, kemudian mimpi basah. Jelas orang ini tidak batal puasanya. Sangat jelas. Kemudian juga tidak membatalkan apabila dia keluar mani disebabkan an-nadhar, bayang-bayang. Di siang Ramadan ngebayang sampai keluar mani. Itu gak membatalkan puasa. Tapi mata ada ganjaran. Apa gunanya Ramadan sampean ada bayang-bayang seperti ini. Jadi tidak sampai membatalkan puasa, tapi ingat ini juga bisa menghilangkan pahala di bulan Ramadan. Terus yang membatalkan gimana? Yang membatalkan itu adalah apabila dia bersentuhan sekiranya keluar sperma, air mani. Baik itu dengan seperti itu dengan istri atau yang lain. Itu membatalkan atau bahkan seorang mencium istri sampai kalau mencium istri kodurin sampai keluar air mani, itu juga membatalkan puasa. Makanya mencium ini gimana hukumnya? Mencium istri mana bi orang yang gelek kak dito syahwat contohnya akad nikah tanggal 25 Sya'ban. Jadi Ramadan kare 5 areh nikah nikah. Jadi cek sama mun nyium hukum makruh. Haram. Jadi mun sampai nyium haram apabila nyium makhluk itu menimbulkan syahwat. Mun tak menimbulkan syahwat, ilam tahrik syahwatahu, dia cuman makruh. Tapi mun sampai saboran keluar air sampai kedurin syahwat, sampai keluar air mani, ya batal. Karena sebabnya dengan bersentuhan. Wahakada. Ini yang berkaitan dengan mencium istri. Nah. Kemudian juga yang membatalkan puasa yaitu adalah al-istiqaah. Apa al-istiqaah itu? Sengaja untuk muntah. Nah, nikah. Jadi mun pada orang yang tak sengaja, contohnya orangnya emah. Ini orang emah, biasanya orang itu menabi asam lambungnya naik, biasanya muntah di siang hari. Gimana, batal nggak puasanya? Nggak batal puasanya, karena dia nggak sengaja, memang bukan kemauannya sendiri dia mau muntah. Lah tapi kalau ada orang sengaja muntah, contohnya sengaja gimana? Air korek tibi jahillah kepada dirinya sendiri sampai keluar muntah, maka orang tersebut batal puasanya. Talabu wa ta'ammudi khurujul fayubtil walau qalila. Nah, itu batal. Kemudian sekarang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan naik mobil. Kalau ada orang dirinya tahu, kalau ada orang naik mobil dia tahu kalau dirinya kalau naik mobil langsung nguap, langsung muntah. Taib. Dia sengaja naik mobil karena mau muntah, batal puasanya. Tapi kalau orang ini tahu dirinya itu muntah-muntah,
Cuman sekarang naik mobil ya bukan tujuannya. Tujuannya bukan mau naik, bukan apa namanya, bukan mau muntah ya, tujuannya mau ke pasar gitu. Buka jendela pun dia berusaha untuk tidak muntah. Buka jendela kapi, jendela mobil, paten AC. Karena pada sebagian orang nggak itu mual atau muntah ketika ditutup jendela mobil atau pakai AC. Ini paten AC kapi. Karena dia itu harus ke pasar, naik mobil, terus pengennya tidak muntah, buka kapi. Ternyata setelah naik mobil orangnya muntah. Gimana hukumnya? Tidak batal. Karena dia nggak sengaja. Orangnya nggak sengaja. Nah, seperti itu. Ini yang berkaitan dengan masalah muntah. Nah, al-istiqoah wal qai'. Yang perlu diperhatikan ini, orang kalau muntah Kak Dito itu najis. Orang kalau muntah itu najis. Mulutnya. Jadi membuat orang muntah pas langsung apa namanya? Sholat tidak sah. Karena mulutnya masih najis. Jadi orang ini harus yajibu alaihi ayyaghsilahu, harus kumur-kumur. Harus kumur-kumur. Naam. Dan kemudian ketika kumur-kumur harus airnya nyampe ke sini. Tidak ada carana seborana. Kalau ada yakni saya menjijikkan. Jadi ngambil air gini. Air pada Pak tapi jok geluju. Jangan telan, tapi ya anulah, kan pecekak kan kata. Seperti itu. Nggak cukup kalau sampai cuman kumur-kumur saja, karena di sininya masih ada najisnya. Makanya itu dalam pandangan ulama madhab Syafi'i seperti itu. Jadi muntah itu najis. Kalau mau sholat maka harus kumur-kumur, dan kumur-kumurnya tidak cuman cukup di kumur-kumur biasa, tapi harus pada Pak Eka Dito. Eka Dito. Jadi. Lah sekarang umpamanya kumur-kumur sampai kan termasuk aing nggak sengaja nggak batal, karena memang diperintahkan untuk sampai sini. Nah, wal hukmu idza kharaja min ghairi an nafamahu mutanajjis. Allahu a'lam. Ini masih ada pembahasan sedikit sebenarnya tentang masalah tentang masalah fidyah, kapan diwajibkan fidyah, bagaimana apa saja yang membatalkan puasa tapi diwajibkan fidyah. Ada yang membatalkan puasa cuman wajib qada, ada yang membatalkan puasa tapi juga wajib qada dan wajib fidyah, wajib membayar fidyah. Itu ada. Ada juga tidak wajib qada tapi tetap wajib bayar fidyah. Nah, permasalahan insyaallah akan dibahas besok atau besoklah bab jenazah tahun ini, tergantung pematerinya besok. Allahu a'lam. Demikian yang kami bisa sampaikan. Minta maaf apabila beda kekurangan atau kurang kesempurnaan. Itu dari kami. Kami buka pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi. Dan kalau tidak ada kami tutup karena kami ada pengajian. Nah, hamil sekarang, orang hamil mual-mual sampai muntah, apakah batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena muntah-muntahnya tidak sengaja. Muntah-muntahnya tidak sengaja. Yang batal itu apabila muntah-muntah tapi sengaja. Apabila muntah-muntah tapi sengaja. Contohnya tadi rekoreken atau mau naik mobil yang memang tujuannya untuk ingin muntah. Itu yang baru membatalkan puasa. Karena istiqoah, memang niat untuk muntah. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi itu madhab Syafi'i. Kalau madhab yang lain, Allahumma, kalau tidak salah madhab Maliki apa Imam Ahmad bin Hambal, muntah mutlak batal. Yang namanya muntah
mutlak batal. Nah, dalam madhab yang lain. Tapi madhab Syafi'i tidak batal. Yang batal itu kalau ingin muntah sengaja. Nah. Ini silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau di luar materi. Syafaat Quran. Syafaatnya Quran. Hadisnya seperti ini. Iqra'il Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ahli. Itu hadisnya. Bacalah Al-Quran. Jadi baca. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang kelak di akhirat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Itu hadisnya. Dari tekstual hadis kita pahami bahwa dari teks hadisnya kita pahami bahwa dengan membaca kita mendapatkan syafaat. Dengan membaca saja kita juga mendapatkan syafaat, asalkan dia membaca ala wajhil ikhlas, karena dia ikhlas. Beda halnya membaca saborana kalau ingin saweran. Dia membaca tapi dia ingin mendapatkan saweran, atau dia ingin mendapatkan pujian, atau dia ingin mendapatkan subscriber atau follower. Seperti itu. Ya walaupun kita tidak boleh ya sukdon. Beda orang andi channel khusus bacanya dia aku di depan kamera, ya kita nggak boleh sukdon. Wah nikah mencari subscriber, tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Kita nggak usah menilai orang lain karena ini berkaitan dengan hati. Saya sering ingatkan, sesuatu yang berkaitan dengan hati tidak boleh dinilai. Sesuatu yang berkaitan dengan hati tidak diboleh nilai. Tapi yang dohir itu boleh dinilai. Makanya salah orang apojong. Temu apanya mana? Bojengan nikah saborana keluar angin. Otabo pulau. Kemudian nanti ngocak kek bojengan bentasa. Harus urusan atau saya nilai. Perbaiki sholatnya kamu sendiri, enggak usah sholatnya orang lain. Salah. Karena ini berkaitan dengan dohir, ini masalah batal tidak batal sholatnya. Tapi kalau saya mengatakan kamu nggak khusyuk, khusyuk itu dalam hati. Siapa yang tahu? Itu nggak boleh dinilai. Sama seperti waduh ini sombong rek. Nggak boleh menilai orang sombong, nggak sombong itu nggak boleh. Karena sombong itu di hati. Sombong ada di hati. Seperti itu. Jadi bukan di dohir. Itu nggak boleh dinilai, nggak bisa dinilai memang. Nah, tapi kalau secara dohir itu boleh dinilai. Kembali kepada pertanyaan tadi apa? Tentang masalah sholat, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran walaupun tanpa tadabbur itu juga mendapatkan pahala dan berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Hadisnya seperti itu. Apabila dengan tadabbur itu lebih nilai plus. Apabila dengan tadabbur itu nilai plus. Tapi membaca Al-Quran tapi ala wajhil ikhlas, yang penting dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia yang penting tidak punya tujuan kecuali ingin mendapatkan pahala, ya tentu orang ini akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran walaupun tidak faham artinya. Apalagi dia faham artinya tentu mempunyai nilai double, nilai lebih dari bacaannya, dari sekedar bacaannya seperti itu. Nah, kecuali ya muntah ikhlas, contohnya guru atau nyari subscriber atau nyari apa. Saya bukan menilai orang lain, tapi saya kalau seperti itu
saya khawatir saya sendiri tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran karena saya membacanya bukan ala wajhil ikhlas. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oh sama. Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan membahas permasalahan ini. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Imam Nawawi mempunyai kitab khusus yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa ulama banyak mempunyai kitab seperti itu, seperti Al-Itqan fi ulumil Quran itu punyanya Al-Imam Suyuti. Ada permasalahan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Di mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan hafalan atau membaca Al-Quran dengan megang, dengan mushaf. Nah, sebelumnya disclaimer dulu. Dalam mazhab Syafi'i mau pakai Al-Quran, tidak mau pakai Al-Quran sah. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh pakai Al-Quran, harus hafalan ketika sholat. Nah, makanya banyak para guru-guru, para ulama-ulama Syafi'iyah kalau sholat wajib tidak pakai Al-Quran, tidak buka Al-Quran, pakai hafalan sendiri. Tapi kalau sholat sunnah, sholat witir, sholat tarawih itu banyak yang buka Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu guru-guru dalam mazhab Syafi'i. Karena sebagian ulama, saya kira Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak memperbolehkan dalam sholat membaca Al-Quran dengan membuka. Tidak boleh. Nah. Terus kemudian, iya, ini saya akan jelaskan. Terus pertanyaannya, di mana yang lebih utama? Sholat membaca Al-Quran. Saya mau bahas sholat sunnah ya, tidak mau bahas sholat wajib. Saya membahas sholat sunnah sekarang. Sholat tarawih lah sekarang. Sholat tarawih. Ada orang hafal Al-Quran. Tapi ada orang hafal Al-Quran. Dia mau membaca Al-Quran di waktu sholat tarawih. Sebenarnya sholat tarawih ini sunatnya nggak pakai Al-Quran. Sunnahnya di tarawih ini menghatamkan Al-Quran. Hakada yang tertulis dalam Fatwa Ibn Shalah. Dalam kitab Fatwa Ibn Shalah, dan itu dinukil oleh ulama-ulama setelahnya Ibn Shalah. Imam Ibn Shalah ini adalah orang yang ahli fikih dan ahli hadis. Dan saya kira Ibn Shalah yang pertama kali membagi hadis ada 3. Ada hadis sahih, hasan atau hadis dhaif. Itu yang pertama kali membagi adalah Ibn Shalah. Saking alimnya. Beliau mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan bahwa disunnahkan untuk menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Nah, ini tambahan. Sekarang kita kembali kepada inti. Sholat tarawih, ada orang sudah hafal Al-Quran. Ada orang hafal Al-Quran. Dia sunnahnya buka Al-Quran atau baca Al-Quran dengan hafalannya. Saya kembali lagi kepada kitab yang saya nukil barusan, yaitu adalah kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Di sana disebutkan bahwa kalau orang ini untuk menguatkan hafalannya, maka lebih baik tidak membuka Al-Quran, biar lebih kuat hafalannya. Tapi aslinya sebenarnya lebih sunnah membaca Al-Quran dengan membuka. Kenapa? Karena mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala melihat. Melihat Al-Quran ibadah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' hadisnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, an-nadharu ilal mushaf ibadah. Wan-nadharu ilal Ka'bah ibadah. Melihat Ka'bah itu ibadah. Melihat Quran itu ibadah. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran dengan membuka mushaf, itu mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca, juga pahala mendengarkan. Pahala melihat. Nah, mendapatkan pahala melihat. Nah, seperti itu. Jadi yang beribadah 2. Cuman dikecualikan dari ini apabila ada orang yang untuk memperkuat hafalan. Kalau ada orang untuk memperkuat hafalan, maka lebih baik tidak membuka
Al-Quran. Karena memang tujuannya untuk memperkuat hafalan dan itu diperintahkan dalam syariat. Ta'ahadul Quran, jaga Al-Quran itu. Fa'innahu dalam hadis karena Al-Quran itu lebih cepat hilang, Nah, gampang hilang hafalan Quran. Makanya diperintahkan kita untuk menjaga Al-Quran. Jadi ya hukumnya seperti tadi. Seperti itu. Jadi lebih baik, saya ulangi lagi, lebih baik membaca Al-Quran dengan mushaf. Karena mendapatkan dua pahala. Pahala membaca dan juga pahala membaca juga pahala melihat Al-Quran. Karena melihat Al-Quran juga ada nilai ibadahnya. Sebagaimana hadis yang yang disebutkan dalam kitab Al-Jami' punyanya Al-Imam Suyuti. Nah. Kecuali untuk orang yang menguatkan hafalan Al-Quran itu lebih baik tidak usah membuka mushaf karena memang tujuannya untuk menguatkan hafalan. Nah, seperti itu. Sudah? Oh, nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika tentang masalah ghibah. Al-ghibah ini adalah al-mughtab wal mustami. Orang yang merasani dan orang yang mendengarkan itu sama-sama dosanya. Jadi pada orang yang tak rasanan dia ngiding lagi. Ada orang tak rasanan tapi ngiding lagi. Turun orang rasanan. Ya, sama-sama dapat dosa. Disamakan seperti ini, yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan Al-Quran. Syarikane fil ajr. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang mendengarkan Al-Quran. Membaca mendapatkan pahala, mendengarkan juga mendapatkan pahala dari Al-Quran. Seperti itu. Walaupun ini tidak sama pahalanya mendengar dengan pahalanya membaca. Tetap lebih banyak pahalanya membaca. Al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung capek, yang lebih capek membaca daripada mendengarkan, seperti itu. Walaupun sama-sama mendapatkan pahala. Seperti itu. Sama-sama mendapatkan pahala. Makanya yang kami tahu dari guru-guru kami, kalau membaca Al-Quran tadarus, satu baca, satu mendengarkan. Itu guru kami, kalau mendengarkan itu sambil mendengarkan sambil cak-cakan madhur akebi. Biar dapat dua pahala. Pahala mendengarkan juga pahala membaca walaupun khafif suaranya sangat pelan, enggak didengar. Seperti itu. Karena ingin menggabungkan dua pahala ini. Walaupun ya yang kayak tadi mendengarkan pun sudah cukup mendapatkan pahala. Walaupun dari HP. Naam. Fama ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Walaupun dari HP. Jadi andi niat orang yang gak ditongi dengan kina Al-Quran. Daripada ngidingaki lagu saya tak kena, ya kan angwan lebih baik ngidingaki Al-Quran seperti itu. Tidak apa-apa, karena mendengarkan Al-Quran tidak harus. Enggak apa-apa, karena membaca Al-Quran tidak diwajibkan untuk punya wudu. Membaca Al-Quran tidak diwajibkan untuk mempunyai wudu. Menyentuh Al-Quran iya, wajib mempunyai wudu. Menyentuh Al-Quran wajib punya wudu, tapi membaca Al-Quran tidak diwajibkan. Ada orang sekarang nggak punya wudu, mau baca kulhu 1000 kali, tidak apa-apa. Walaupun pahalanya tidak sama seperti pahalanya orang yang kan Sayyidina Ali diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika beliau mengomentari atau mensyarahi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita tahu Sayyidina Ali sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadrak fi Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha." Saya kota Madinah. Saya adalah kota ilmu. Kalau ingin
datang kepada saya, datangilah dari pintunya. Siapa pintunya? Pintunya kota ilmu, yaitu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, atau beliau mensyarahi sabdanya Nabi Muhammad, Iqra'il Quran fa inna fi kulli harf asyrah wala aqulu alif lam mim harf bal alif la harf wal lam harf wa mim harf. Rasulullah SAW bersabda dalam sahih, ini hadis sahih, bacalah Al-Quran karena setiap huruf dari Al-Quran itu ada 10 pahala. Setiap huruf Al-Quran. Jadi kalau ada orang membaca alif lam mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Jadi orang alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 pahala. Sayyidina Ali berkata, ini yang mendapatkan 10 kalau orangnya membaca di luar sholat gak punya wudu. Di luar sholat gak punya wudu, dapatkan 10. Satu huruf 10. Tapi kalau dia ini punya wudu, baca Al-Quran punya wudu di luar sholat, maka setiap huruf mendapatkan 20. Setiap huruf mendapatkan 20. Kalau dia baca Al-Quran dalam keadaan sholat, kalau sholatnya duduk, dia mampu berdiri, tapi sholatnya duduk, maka dia mendapatkan pahala setiap huruf 50. Tapi kalau dia berdiri, baca Al-Quran dalam keadaan berdiri, maka satu huruf mendapatkan 100. Satu huruf mendapatkan 100. Jadi kalau ada orang sekarang baca kulhu, Bismillahirrahmanirrahim, kulhu Allahu ahad, qafnya 100, bukan 10. Karena dia bacanya dalam keadaan sholat. Qafnya 10, lamnya, qafnya 100, lamnya 100 dan sampai belakang. Bagaimana kalau dia sampai menghatamkan Al-Quran dalam keadaan sholat? Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yakhtimul Quran rakaah. Menghatamkan Al-Quran 1 rakaat. Enggak sampai 2 rakaat. 1 rakaat sudah hatam Al-Quran. Dan ini ma'gul, masuk akal. Ada orang sekarang yastaghrib, masa bisa 1 rakaat menghatamkan Al-Quran? Bisa. Kita coba secara akal-akalan. Orang membaca Al-Quran itu 15 menit 1 juz. Paling lama 20 menit. Paling lama 20 menit. Tapi kalau lancar itu 15 menit, bahkan 10 menit. Saya sendiri kalau juz 1 10 menit. Juz 2 10 menit. Lamun juz 10, juz 11 nika 15 menit nih kawan baca. Budi boleh butuh 20 menit membaca 1 juz. Karena tapi jarang dibaca gitu loh. Nah, ini saya, gak usah orang-orang wali-wali, ini saya sendiri. Dan sampean mungkin seperti itu. Lah, kalau sekarang ada 15 menit 1 juz, berarti 1 jam 4 juz. Butuh berapa jam untuk 30 juz? 6 atau 7 jam? Hah? 8? Dah sampai. 1 jam 4 8 apa? 8 juz. Enggak, kalau 1 jam 4 juz, berarti kalau 2 jam 8. 12 7,5. Iya, 7 jam setengah. 7 jam setengah. Ini kan kalau 15 menit. Kalau 15 menit. Jadi mungkin ada orang sekarang sholat 1 hari menghatamkan Al-Quran. Dan dengan ini kita nggak kaget Imam Syafi'i 1 hari hatam, malam hatam. Karena hanya membutuhkan 7 jam. Itu kelasnya kita yang jarang baca Al-Quran. Saya kira Imam Syafi'i 10 menit 1 juz. 1 menit 1 juz. Karena sudah sering. Kalau 1 menit nggak sampai 7 jam, 5 jam sudah hatam Al-Quran. Nah, jadi kalau ada orang menghatamkan Al-Quran dalam sholat, yaitu hitung sendiri sudah 1 huruf itu 100 pahala. 1 huruf 100 pahala. Itu yang perkataannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan itu pun ditanda kutip kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan 1 pahala bisa dilipat ganda menjadi sampai 70 kali di luar Ramadan.
Jadi katakanlah 100 kali 70. Berapa? Allah. Itu paling minimal, paling sedikit. Orang membaca Al-Quran di dalam sholat waktu Ramadan, satu hurufnya diberi pahala 100 kali 7. Kali 70. Berapa? Kulit semua orang tak lulus SD ini. Pelomok. 100 kali 70. 7.000. Iya, 7.000. Itu paling minimal. Minimal itu. Baca Qul huwallahu ahad, qafnya 7.000, lamnya 7.000, haknya 7.000. Minimal itu di Ramadan. Minimal. Naam. Dilihat Ustaz. Kalau orangnya ini baru masuk Islam enggak apa-apa. Tapi kalau orang ini sudah lama masuk Islam, ketika mau baca Al-Quran maka dia wajib belajar. Kalau bacaannya sampai merubah makna. Kalau bacaannya sampai merubah makna, maka dia wajib belajar Al-Quran. Belajar tajwid. Tajwid sekiranya bacaannya tidak sampai merubah makna dari Al-Quran. Seperti itu. Jadi tidak semua orang. Kalau ada orang baru masuk Islam atau jauh dari tempat tempat pembelajaran Al-Quran, ya dimakfu dalam agama Islam, dimakfu seperti itu. Tapi kalau sudah lama ada di lingkungan kayak di Madura, masya Allah, tabarakallah, di Madura ini nggak ada tempat kecuali ada, paling tidak ada TPQ-nya. Ada TPQ, ada di Madura mana nggak ada yang nggak ada TPQ-nya. Paling tidak lah TPQ. Wa illa kadang satu desa bukan cuma TPQ, 2 pondok. Satu desa sampai 2 pondok atau bahkan 3 pondok. Jadi tidak dima'dzur atau tidak tidak dimaafkan lah kalau ada orang belum bisa baca Al-Quran, orang yang sekelas di Madura ini. Maksudnya dia harus belajar gitu. Harus belajar. Jangan berdiam diri dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran sekiranya bacaan Al-Qurannya merubah kepada makna. Tapi kalau tidak merubah makna, itu khilaf ulama. Sebenarnya tajwid itu apakah sunnah apa wajib? Tajwid itu sunnah apa wajib? Intinya ulama sepakat tajwid yang sekiranya memperbaiki bacaan Al-Quran yang sekiranya baca tidak merubah makna, itu hukumnya wajib. Wajib. Tapi kalau sampai jadi kalau ada orang baca Al-Qur'annya mencandang semangken, belopotan, ya, belopotan. Pot candang Madura, sampai merubah makna, maka orang ini wajib belajar tajwid. Tapi kalau bacaannya ya tidak sampai merubah makna, sampai tidak merubahnya, enggak wajib, tapi dianjurkan untuk belajar tajwid. Seperti itu. Sekiranya tidak merubah makna. Nah, yang sampai merubah makna yang banyak seperti itu contohnya. Nah, bagus ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Saya baca Al-Quran, katakanlah saya bisa baca Al-Quran. Terus ada teman saya ini satu, tidak bisa baca Al-Quran. Ini baca Al-Quran, salah semua bacaannya. Saya baca Al-Quran, tapi saya sibuk dengan bacaan Al-Quran sendiri, sehingga tidak sampai tidak sampai memperbaiki, tidak sampai menyalahkan atau memperbaiki bacaan teman saya. Seperti itu kan? Nah, saya kok belum menemukan ibarah ya dari perkataan ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam. Tapi sepemikiran saya katakan tanda kutip sepemikiran saya. Kayak tadi nih kitab saya baca gula. Mungkin di luar kitab. Nah, sepemikiran saya, kalau orang ini membaca Al-Quran tidak mendengarkan bacaan orang lain, enggak kena khitab.
artinya nggak kena nggak bersalah. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, mendengarkan bacaannya orang lain salah, maka dia wajib memperbaiki. Tapi saya tanda kutip lagi ya, ini apabila bacaan yang sampai merubah makna. Karena ada orang yang semakin belajar tajwid, baca qaf, qala alladziina kafaru. Ada orang yang baca qala alladziina kafaru salaki, cuma baca qala. Nah, itu tidak wajib diperbaiki karena itu nggak berubah makna, nggak berubah makna seperti itu. Pas bodoh orang yang pernah qala alladziina kafaru semakmum ki belajar tajwid. Itu enggak usah lagi. Qala. Enggak usah karena ini kan enggak berubah makna. Yang berubah makna kalau dia membaca qala alladziina amanu. Ah, ini merubah makna. Dari qaf kepada kaf itu merubah makna. Nah, itu wajib kalau imam baca seperti itu atau teman-temannya baca seperti itu wajib diperbaiki. Bukan qaf. Seperti itu. Cuman kalau dia sendiri yang baca sekarang masih mendengarkan kesalahan dari temannya. Nah. Iya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Apa nih? Gimana sih? Mendengarkan. Oh, membaca dengan tadabbur dan membaca tanpa tadabbur, ya jelas beda lah. Membaca dengan tadabbur dengan membaca tanpa tadabbur jelas beda sudah. Apa? Safar. Oh, syafaatnya. Nah, ini juga saya nggak pernah menemukan apakah syafaatnya berbeda ketika membaca Al-Quran dengan tadabbur dan membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Tapi yang jelas saya nggak berani karena hadisnya cuma itu yang saya hafal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Nah, tapi yang jelas pahalanya tidak sama. Pahalanya jelas tidak sama. Orang yang bertadabbur dan orang yang tanpa tadabbur. Bahkan orang yang membaca Al-Quran lancar dan orang yang nggak membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan yatakaka, bahasanya dalam hadis itu yatakaka, apa namanya? Bismillah dengan orang yang lancar nggak sama. Walaupun sama-sama mendapatkan pahala. Yang lancar fasih ma'al bararatil kiram bersama malaikat. Yang ini mendapatkan pahala. Cuman mendapatkan pahala, tapi nggak dikasih tahu tempatnya mana nanti di kiamat. Tapi tetap mendapatkan pahala. Sama-sama mendapatkan pahala. Dalam bacaan saja tidak sama. Apalagi yang satunya tadabbur, yang satunya tidak tadabbur. Ya jelas, yang tadabbur lebih banyak pahalanya. Apakah syafaatnya nanti sama? Allahu a'lam ya. Yang jelas syafaat ini bukan cuman untuk menjadikan orang selamat dari neraka. Kadang orang ini kelasnya kelas menengah, tapi karena mendapatkan syafaat Al-Quran dia naik kelas. Gitu. Jadi orangnya sebenarnya bukan VIP. Katakanlah premium lah dulu kelasnya nanti. Kamarnya nanti di surga premium. Tapi karena mendapatkan syafaat di Al-Quran dia naik ke VIP. Jadi syafaat itu bukan cuman apa? Bukan cuman untuk menyelamatkan dari neraka. Syafaat itu juga bisa menaikkan kelas. Al-Quran begitu juga. Ada yang mengangkat orang dari neraka, juga ada orang yang mengangkat
dari tingkat bawah ke tingkat atas. Kenapa saya kok mengatakan seperti ini? Iya, karena kalau orang membaca Al-Quran sudah tadabbur, saya kira nggak mungkin masuk neraka sudah. Ada orang baca Al-Quran dengan tadabbur, nggak mungkin masuk ke neraka, nggak mungkin. Sudah nggak mungkin itu. Karena dengan tadabbur ya saya katakan nggak mungkin menurut otak saya ya, bukan menurut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Karena orang membaca Al-Quran dengan tadabbur pasti dia Al-Quran akan merubah sifatnya. Quran akan merubah pemikirannya, mindsetnya akan berubah ketika orang ini membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu bedanya orang membaca Al-Quran biasa dengan orang yang membaca Al-Quran tadabbur. Karena orang yang membaca Al-Quran biasa ya sudah mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, kenapa kok kita diperintahkan untuk tadabbur? Karena dengan tadabbur kita akan berubah mindset. Kita akan berubah pemikiran. Bukan cuma sekedar membaca, tapi ya kayak kita lah. Kalau kita sering membaca baca buku, tidak mau tidak wawasan kita akan tambah dan mindset kita akan berubah. Pemikiran kita akan berubah seperti itu. Nah, sama orang yang ketika membaca Al-Quran dengan tadabbur bukan cuma mendapatkan pahala, tapi dia sudah akan berubah, tingkah lakunya akan berubah. Suatu saat dan bukan suatu saat, tidak lama akan sudah berubah mindsetnya, pemikirannya dan yang lain seperti itu. Nah, makanya sebentar ya. Jadi kenapa tadabbur ini berubah? Bisa merubah mindset. Dalam Al-Quran itu ada. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi ketika orang ini tadabbur, mafhum mukhalafah dari ayat ini bisa merubah hati. Bisa membuka tutup hati. Jadi bukan cuma sekedar pahala ya tadabbur. Ini nilai plusnya satu. Baik, kita jawab yang pertanyaan barusan. Tarawih ini kan biasanya kita ditutup dengan witir. Sedangkan sunnahnya Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra." Kalau kamu terakhir sholat witir, kalau kamu mau jadikan sholat witir itu adalah sholat terakhir kamu dalam malam. Lah, kalau sekarang ada orang mau sudah sholat witir, terus kemudian dia orang ini mau tahajud, atau mau sholat sunnah, atau mau sholat apa, gimana? Ya, pertama perintah ini bukan wajib, perintah ini sunnah. Ij'alu akhir sholatikum witra. Kemudian tahajud ini adalah apa artinya tahajud? Artinya tahajud itu adalah sholat sunnah setelah bangun tidur. Sholat sunnah apa saja? Bangun tidur, habis gitu dia wudu, habis wudu sholat sunat, wudu, Allahu Akbar. Maka dia sekarang sholat tahajud. Nah, lihat saya gak sholat tahajud? Iya, itu sudah dikatakan tahajud. Karena tahajud ini adalah sholat sunnah setelah bangun tidur malam. Mau niat apapun ya kalau sholat sunnah setelah bangun tidur malam itu dinamakan tahajud. Sekarang saya gimana? Saya bangun tidur, saya mau tahajud, saya mau sholat sunnah, tapi saya sudah witir. Perintah Rasulullah kalau witir jadikan adalah sholat terakhir. Ya, begini. Rasulullah ini kalau witir 11 rakaat. Rasulullah kalau witir 11 rakaat di Ramadan
Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah, hadis Sayyidatuna Aisyah, hadis sahih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla fi Ramadan wa fi ghairihi 11 rakaat. Rasulullah ini kalau sholat di Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Itu yang dimaksud hadis ini bukan sholat tarawih ya. Yang dimaksud hadis ini adalah sholat witir. Karena tarawih di luar Ramadan tidak ada. Makanya redaksi hadisnya idza shalla fi Ramadan wa fi ghairihi 11 rakaat. Nabi Muhammad kalau sholat itu 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Ada sebagian ulama memahami ini adalah sholat tarawih. Tidak sholat tarawih karena di luar Ramadan nggak ada tarawih. Ini yang dimaksud 11 rakaat adalah witir. Jadi Nabi Muhammad kalau sholat witir di Ramadan dan di luar Ramadan itu 11 rakaat. Nah, sholat 11 rakaat apakah wajib 3 atau 1 rakaatnya di belakang? Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2, terakhir baru 1. Tidak wajib. Boleh 1 dulu, baru 2, 2, 2, 2, 2. 3 dulu, kayak kita nih sekarang. Biasanya sholat tarawih, setelah sholat tarawih sholat witir 3. Tinggal berapa? Tinggal 8 rakaat. Apakah boleh dilanjutkan nanti malam? Boleh. Tetap dikatakan witir. Jadi niatnya sekarang sampean sholat apa? Sholat witir. Bangun tidur, saya niat sholat witir. Allahu Akbar. Mau melanjutkan hitungan yang setelah sholat tarawih. Jadi setelah sholat tarawih sholatnya 3 rakaat. Tinggal berapa untuk 11 rakaat? Tinggal 8. Ya sudah, sempurnakan 8 di rumahnya masing-masing. Boleh? Boleh. Sudah dikatakan tahajud? Bisa dikatakan tahajud karena sampean melaksanakannya setelah bangun tidur. Gimana? Itu kan jawabannya. Nah. Apa? Gimana dibuka? Dibuka dengan sholat apa? Oh enggak harus. Itu yang dimaksud mungkin sholat tahajud. Dibuka dengan sholat tahajud. Sebenarnya makanya tahajud ini bukan harus niat sholat tahajud, usolli sunat tahajud, enggak harus seperti itu. Sholat tahajud ini adalah sholat sunat. Sholat sunat setelah bangun tidur malam itu dinamakan tahajud. Mau sholat apapun itu sudah dikatakan tahajud. Yang penting dilakukan. Makanya hak Al-Qur'annya seperti ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan di tengah dan di malam hari. Fatahajjat, sholatlah tahajud. Tahajud ini dari mana? Tahajud itu dari hajadah. Hajadah ini adalah meninggalkan tidur. Meninggalkan tidur. Makanya kalau orang ini gak tahajud, dia gak, dari sholat isya gak tidur sampai subuh. Nanti sebelum subuh dia mau niat usolli sunat tahajud. Tahajud dari mana? Tahajud itu adalah sunat setelah bangun tidur. Seperti itu. Hajat itu adalah meninggalkan tidur. Artinya dari tidur bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, dengan sholat sunat laka asa ya bekas rabbuka maqamam mahmuda. Naam. Itu. Kalau sholat pembuka saya kurang tahu ya Ustaz ya. Setahu saya memang Rasulullah ini kalau kalau sholat tengah malam itu dimulai yabda'u birrokaatain tapi yukhaffifuhuma. Nabi Muhammad ini kalau bangun tengah malam sebelum sholat yang panjang yang sampai buka itu, sebelum menghatamkan Al-Quran lah katakan, itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dulu yang ringan-ringan. Makanya disebutkan Rasulullah ini kalau bangun tidur sholat rakaat yang pertama baca kuliah, rakaat yang kedua baca kulhu. Setelah itu baru beliau sholat lagi yang panjang. Yang panjang. Tapi untuk bangun tidur pertama kalinya, pembukaannya itu setahu saya dalam hadis itu adalah namanya sholatnya bitakhfif, diringankan. Apa namanya? Terserah.
mau sholat ba'da apa? Setelah wudu, mau sholat tahiyatul masjid kalau di dalam masjid, mau sholat witir, suratan minal witri, silahkan. Yang penting 2 rakaat awal setelah bangun tidur jangan gas, jangan langsung gas, pelan-pelan dulu gasnya. Yang ringan-ringan dulu. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu, setelah salam langsung tancap gas. Semalam gak usah tidur sampai subuh, baca ini silahkan, seperti itu. Tapi kalau namanya saya kok nggak tahu ya, apa nama secara spesifik nggak tahu. Tapi hadisnya itu ada. Yabda'u bitta'aba birqatain wa yukhaffifuhuma, seperti itu. Al hadis au kamal qol sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah selesai ya? Oh, ya. Oh, 6. Jadi duha ini paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyak khilaf ulama. Al-Imam Ramli mengatakan paling banyak 8. Ibn Hajar mengatakan 12 rakaat duha paling banyak. Sekarang ada orang mau sholat 20 rakaat. Ada orang mau sholat 20 rakaat. Kapan? Jam 8. Ya mau sholat 20 karena saya giat, sekarang saya mau sholat 20 rakaat. Gimana? 12 rakaatnya niat duha. 12 rakaatnya niat duha. Untuk setelah 12 rakaat tidak boleh niat duha. Karena duha itu paling banyak cuman 12. Itu yang dimaksud tidak boleh ada duha 2 kali. Tapi kalau sekarang ada orang jam 8 2 rakaat duha, jam 9 2 rakaat duha, jam 10 2 rakaat duha, masih 6 rakaat, mau ditambah jam 11 2 rakaat duha, boleh-boleh saja selama tidak sampai batas maksimal yaitu 12 rakaat, seperti itu. Bisa dimaklumi? Jadi jam 7 duha, jam 8 sholat lagi 2 rakaat, jam 9 sholat lagi. Semuanya diniati duha, semuanya mendapatkan pahala duha. Selagi tidak sampai lebih kepada batas maksimal. Al-Imam Ramli mengatakan batas maksimalnya 8 rakaat karena hadis hadisnya Ummu Hani. Hadisnya Ummu Hani dalam Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan Ummu Hani. Ummu Hani sholatnya 4 rakaat Rasulullah duhanya. Di hadis disebutkan ini di Hatta di Riyadhus Shalihin disebutkan sholatnya Rasulullah ini yang sering duha itu 8 rakaat. Tapi pernah Rasulullah sholat duha 12 rakaat, itu pernah. Seperti itu. Oh gitu. Ya nanti saya tanyakan aja dah. Nanti tanyakan di grup. Mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Saya mungkin salah. Tapi ada kitabnya. Nanti. Sebenarnya ada kitabnya. Jadi sholat duha tidak harus dalam satu waktu. Sholat duha tidak harus. Tapi mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Nah, seperti itu. Nah. Ada sudah ya? Sudah. Hah? Terima kasih yang banyak, semoga bermanfaat barokah. Ana mana
والصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.